Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada sebuah kisah nyata di Arab Saudi. Yaitu ketika laki-laki ini meruqyah seorang wanita. Kemudian ketika dia mulai meruqyah, mulailah jin ini memasuki tubuh wanita ini. Kemudian dalam proses ruqyah itu wanita ini melihat ke arah sudut rumah. Dia melihat ke sudut rumah sambil berteriak. Dan kita tahu itu adalah jinnya yang berteriak. Lalu pemuda ini, lelaki ini melihatlah apa yang ada di sudut rumah tersebut. Kemudian setelah dia cek, ternyata di sudut rumah itu ada sebuah buku, di mana buku ini adalah buku kecil. Buku ini buku karya Syekh, yaitu buku karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. Diambillah buku ini. Namun pada saat itu Syekh masih hidup. Ternyata jin ini takut dengan sosok Syekh bin Baz. Kemudian lelaki ini pun ingin bahwasanya menyembuhkan wanita ini. Namun jin ini meminta agar dia pergi untuk menemui Syekh bin Baz. Entah apa maksudnya, kita nggak tahu. Cuman ketika dalam perjalanan bertemulah mereka dengan ulama. Pada saat itu dia pun bertanya, di mana mereka bertemu seorang Syekh Luhaidan. Kemudian dia bertanya, kami ingin menemui Syekh bin Baz, atau denganmu saja kami minta doa untuk menyembuhkan wanita ini. Namun lihat adab Syekh ketika itu, bagaimana aku akan mendahului Syekh bin Baz sedangkan beliau masih hidup. Subhanallah, memang adab dan akhlak mereka di sana memang luar biasa. Mereka berilmu, namun mereka tidak ingin melampaui seniornya. Mereka ingin bahwasanya senior itu didahulukan. Lalu berlalu waktu, ternyata mereka melanjutkan perjalanannya untuk menemui Syekh bin Baz. Namun dalam perjalanan mereka bertemu akhirnya dengan Syekh bin Baz. Di sana Syekh minta, di sana lelaki ini meminta agar Syekh meruqyah wanita ini. Lalu Syekh bin Baz menjawab tidak. Kemudian lelaki ini lagi bertanya, wahai Syekh, sembuhkan, doakanlah kesembuhan untuk wanita ini. Lalu Syekh bilang tidak. Sehingga 3 kali beliau, lelaki ini meminta kepada Syekh agar Syekh mau meruqyah atau menyembuhkan wanita ini. Namun 3 kali Syekh menjawab tidak. Namun pada akhirnya Syekh mengatakan, aku akan mendoakan untuknya agar Allah memberikan dia taufik. Lalu lelaki ini pun bingung, wahai Syekh, kenapa didoakan dengan begitu, agar diberikan taufik kepada Allah. Lalu Syekh menjelaskan, sebaik-baik yang turun dari langit ke bumi yaitu taufik Allah. Tidak ada yang lebih baik selain taufiknya Allah. Dan sebaik-baik yang naik ke atas langit yaitu keikhlasan seorang hamba. Ketika Allah memberikan taufik kepada wanita ini, maka Allah akan menyembuhkan dia. Ketika Allah berikan taufik kepada wanita ini, maka Allah akan membuat dia semakin taat. Allah gerakkan hatinya. Namun dengan ketaatan itu dia akan kembali menjalani kehidupannya dengan seperti biasa. Dengan taufik tadi dia mendapat hidayah. Subhanallah, ternyata Syekh memiliki pikiran dan wawasan yang begitu luas. Namun dengan syarat yaitu wanita ini harus ikhlas. Dia harus ikhlas dengan segala ketentuan. Dia beribadah dan hanya mengharapkan wajah Allah. Dia hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pada saat itu Syekh mendoakan agar wanita ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hal yang lebih baik
sebaik-baik hal yang turun dari langit ke bumi yaitu taufik. Taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang paling dibutuhkan oleh manusia. Taufik dan hidayah yang Allah berikan itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Dengannya seseorang hamba bisa istiqamah. Dengannya seseorang hamba bisa senantiasa menuntut ilmu, memperbaiki akidah dan imannya. Ketika akidah dan iman seseorang telah mantap, maka dia akan mulai memikirkan agamanya, mulai memikirkan hatinya, niatnya. Apakah dia termasuk orang yang ikhlas atau tidak? Semoga kita diberikan keikhlasan dan diberikan hati yang senantiasa istiqamah, dan setiap langkah kita hendaknya kita selalu mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sebaik-baik perjumpaan itu kita berjumpa dengan Allah di surga, melihat wajah Allah. Karena kenikmatan yang paling luar biasa ketika kita masuk surga yaitu dapat melihat wajah Allah. Dan ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka harus yakin bahwasanya di surga mereka akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, yaitu dapat melihat wajah Allah. Di dunia kita tidak bisa melihat wajah Allah, tidak bisa kita melihat. Namun di surga kita akan diberikan kenikmatan. Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang selalu memohon kepada Allah agar hati kita dimantapkan dalam agama ini, agar hati kita selalu istiqamah di atas agama dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum.